Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yosua Sibarani. Saya akan membahas sebuah topik yang viral akhir-akhir ini di media sosial dan beberapa media daring mainstream di Indonesia. Ya, fetis kain jari. Pada video kali ini saya akan membahas dari tinjauan teologis sosiologis, dan saya berharap video ini bermanfaat bagi teman-teman dan saudara-saudara semua. So, jangan lewatkan, tonton hingga akhir. Seolah kejahatan tidak pernah ada habisnya. Mungkin itulah kalimat yang menurut saya cukup beralasan dan tidak berlebihan untuk diutarakan ketika kita melihat kondisi fenomena yang terjadi di sekeliling kita akhir-akhir ini. Di tengah hiruk-pikuk dan ketidakpastian pandemi COVID-19, kita dibuat beralih sejenak oleh sebuah tweet yang dibuat seorang mahasiswa di salah satu kota besar di Indonesia. Dia mengaku mengalami pelecehan seksual yang sangat jarang kita dengarkan, yaitu fetishistic disorder atau kelainan fetis. Dalam judul tweet yang dia buat di Twitter tersebut, dia memberikan judul Predator Fetis Kain Jari Berkedok, riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. Pada Kamis malam, tepatnya tanggal 30 Juli 2020, tweet tersebut mendadak viral dan ramai dibicarakan oleh warganet. Pada tulisan tersebut dia menceritakan bagaimana dia dipaksa oleh seseorang yang berinisial G untuk membungkus dirinya dengan alasan pelaku melakukan riset. Ada banyak tanggapan yang muncul berkenaan dengan hal tersebut, dimulai dari psikolog, psikiater, dokter, bahkan teolog sekalipun. Sebagai seorang teolog tentunya saya merasa tergelitik untuk membahas hal tersebut melalui kajian teologis dan psikologis. Kajian teologis yang saya maksud adalah saya membahas dan melihat peristiwa ini dari perspektif atau sudut pandang Alkitab sebagai firman Tuhan dan kebenaran yang mutlak. Sementara kajian psikologis tidak dapat saya elakkan karena memang perilaku fetis ini merupakan salah satu kajian dalam psikologi. Berdasarkan keyakinan dan pemahaman bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah, all truths are God's truths, maka saya akan mengintegrasikan ilmu teologi dengan ilmu psikologi dalam membahas masalah fetis ini. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa fetis dan apa kelainan fetis itu. Nah, fetis adalah salah satu perilaku penyimpangan seksual yang ditandai dengan terangsangnya seseorang individu oleh bagian tubuh yang non-seksual atau benda-benda yang non-seksual. Contoh bagian tubuh non-seksual yang dimaksud adalah ketiak, kaki atau jempol kaki, pusar, jari tangan, dan bagian-bagian tubuh lain yang bersifat non-seksual. Sementara benda-benda non-seksual yang dimaksud adalah sepatu, biasanya sepatu wanita yang berhak tinggi atau high heels, lalu pakaian dalam, selimut bayi, bau kentut, kain, dan lain-lain. Nah, pada kasus yang viral ini, benda non-seksual yang dianggap sebagai perangsang seksual pelaku adalah kain zari atau kain batik. Nah, saudara, jadi hanya melalui penggunaan objek ini atau fokus kepada bagian tubuh yang non-seksual tadi, seseorang atau individu tadi akan merasa terangsang dan terpuaskan hasrat seksualnya. Beberapa psikolog berpendapat bahwa fetis tidak dapat langsung dimasukkan sebagai kelainan seksual karena mereka menganggap
bahwa fetish itu dimiliki oleh hampir semua orang atau kebanyakan orang. Tapi dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental, fetish termasuk salah satu item di dalamnya. Bahkan menurut beberapa psikolog, fetish hanya dapat didiagnosa sebagai sebuah kelainan atau penyimpangan seksual hanya oleh kajian yang mendalam oleh ahli atau profesional. Jadi, bagi mereka, fetish itu dianggap sebagai sebuah kelainan apabila pelakunya merugikan orang lain. Selagi perilaku fetish tidak merugikan orang lain, maka para psikolog tidak memasukkannya atau tidak mengkategorikannya sebagai sebuah penyimpangan seksual. Jadi, dari pandangan psikologi, fetish dapat dikategorikan sebagai kelainan hanya apabila perilaku itu berdampak bagi orang lain. Sekarang kita akan membahas seksualitas menurut Alkitab. Bagaimana pandangan Alkitab tentang seks? Saudara, seksualitas merupakan bagian dari kehidupan semua manusia. Karena apa? Karena seksualitas adalah anugerah Allah. Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan manusia beserta seksualitasnya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa bagian di dalam Alkitab, khususnya tentang penciptaan. Yang pertama di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Allah menciptakan manusia dengan dua gender, laki-laki dan perempuan, dalam bahasa Ibrani Isa. Jadi jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu berhubungan dengan seksualitas yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, diciptakan sungguh amat baik. Hal itu jelas tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 31. Jadi semua unsur yang terdapat dalam penciptaan manusia, termasuk seks, adalah baik di mata Allah. Jadi seksualitas bukanlah dampak atau akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebab seksualitas adalah pemberian Allah bahkan sebelum manusia mengenal dosa. Yang kedua, di dalam Alkitab juga tertulis pada bagian Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Di sana diterangkan bahwa perempuan, yaitu Hawa, diciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki atau Adam. Supaya apa? Supaya Adam tidak merasa kesepian. Allah menciptakan manusia dan menempatkannya dalam sebuah relasi, yaitu relasi kepada Allah, relasi kepada manusia atau sesama, dan relasi kepada alam semesta. Ini adalah dimensi relasi yang harus dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Allah, karena Allah menciptakan manusia dalam sebuah relasi. Nah, relasi dengan sesama ini Tuhan tunjukkan dengan penciptaan, dengan adanya seksualitas manusia. Itu sebabnya sebagai manusia, seseorang pasti memiliki keinginan untuk mencintai dan dicintai. Jadi salah satu tujuan Allah menciptakan seksualitas adalah untuk menyatukan hati laki-laki dan perempuan, khususnya dalam ikatan pernikahan. Selanjutnya dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging dalam ikatan pernikahan untuk selamanya. Dapat dikatakan Allah mengaruniakan seksualitas untuk menyatukan atau menjadikan laki-laki dan perempuan satu daging. Dapat kita bandingkan di dalam Matius pasal 19 ayat 5. Jadi tujuan lain seksualitas adalah untuk kesatuan badan atau hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang kudus. Ingat, laki-laki dan perempuan mengemban amanat budaya
untuk menghasilkan keturunan atau prokreasi yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 28. Tentu itu melibatkan unsur seksualitas manusia. Jadi sekali lagi saya tekankan, seksualitas adalah hal baik dari Allah bagi manusia. Setelah kita belajar seksualitas adalah hal yang baik dari Allah, kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang penyimpangan seksual. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, kalau memang Allah menciptakan seksualitas dalam keadaan yang baik bagi manusia, lalu kenapa terjadi banyak sekali penyimpangan seksual? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3, bahkan Paulus dengan gamblang mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa yang membuat manusia menyimpang dari maksud-maksud Allah seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Sebagai firman Allah, Alkitab menceritakan secara terus terang tentang beberapa penyimpangan seksual yang terjadi dari zaman PL sampai BB. Jadi penyimpangan seksual yang terjadi sekarang ini di sekitar kita bukanlah hal yang baru. Itu sudah menjadi pergumulan umat manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Saya mendaftarkan beberapa penyimpangan seksual yang terjadi yang Alkitab catat. Selain ini masih ada beberapa contoh ayat lagi yang mengandung penyimpangan seksual di mana Alkitab menceritakannya, tetapi saya hanya akan mengambil beberapa ayat sebagai perwakilan. Yang pertama adalah homoseksualitas di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 11. Ada juga onani di dalam Kejadian pasal 38 ayat 6 sampai 11. Ada perzinahan di dalam Amsal pasal 2 ayat 16 sampai 19, Amsal pasal 7 ayat 27, persundalan dan semburit di dalam Ulangan pasal 23 ayat 17 sampai 18. Ada juga percabulan 1 Korintus 6 ayat 9, Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ada incest di dalam Imamat pasal 18 ayat 6, Imamat pasal 20 ayat 11 sampai 12, 1 Korintus 5 ayat 1 dan ayat 5. Jadi satu hal yang perlu kita pahami bahwa Allah tidak hanya melihat sebuah tindakan berdosa dari dampak yang dihasilkan oleh tindakan itu, tetapi motivasi dari tindakan itu. Segala tindakan yang dilakukan dengan motivasi untuk memuaskan keinginan daging atau nafsu adalah dosa. Paulus menceritakan secara rinci perbuatan daging yang dibenci oleh Allah seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bahkan dipertegas bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Alkitab selalu menghubungkan penyimpangan seksual itu sebagai pelanggaran kekudusan Allah. Penyimpangan seksual dari seorang laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi kekudusannya di hadapan Allah. Jadi berdasarkan pembahasan di atas, maka perilaku fetis adalah penyimpangan seksual menurut Alkitab. Saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi motivasi. Motivasi fetis tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuaskan hasrat seksual. Orang yang digerakkan oleh hawa nafsu adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Di dalam Roma pasal 14 ayat 23. Bahkan firman Tuhan memerintahkan untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa yang dipakai sebagai senjata
kelaliman. Di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Segala sesuatu yang dimotivasi oleh keinginan daging adalah dosa di hadapan Tuhan, termasuk fetis. Yang kedua, dari sisi cara, perilaku fetis tentu menggunakan cara yang tidak wajar untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan memaksa orang lain, mencuri, menyiksa, dan lain-lain. Ilmu psikologi sendiri dapat menggolongkan fetis sebagai sebuah kelainan atau disordер, meskipun dengan diagnosa dan persyaratan tertentu. Apalagi Alkitab, Allah tidak pernah menghendaki seksualitas dilakukan dengan cara yang salah. Seksualitas harus dilandasi oleh kasih. Ingat, segala penyimpangan seksual tidak dilandasi oleh kasih. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Dengan kata lain, fetis atau perilaku fetis, perilaku tersebut berdampak bagi orang lain atau tidak, termasuk dosa menurut firman Tuhan. Sebagai refleksi bagi kita, bagaimana sikap kita? Masalah penyimpangan seksualitas bukanlah hal yang baru, seperti yang saya katakan sebelumnya. Bahkan pengkhotbah mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Di dalam pengkhotbah 1 ayat 9. Dapat kita bandingkan di dalam pengkhotbah 1 ayat 10. Saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, masalah penyimpangan seksual menjadi pergumulan etis bagi seluruh umat manusia, dan secara khusus umat Tuhan. Kita telah tahu maksud Allah menciptakan seksualitas untuk kebaikan manusia, tetapi dosa telah menyeret manusia untuk memberontak kepada Allah. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mengembalikan maksud atau tujuan penciptaan Allah berkenaan dengan seksualitas manusia. Kita harus mengembalikan fungsi seksualitas manusia seperti rencana Allah pada penciptaan. Fenomena yang terjadi di sekitar kita yang memberitakan banyaknya penyimpangan seksualitas yang terjadi, jangan sampai membuat kita bersifat impulsif. Artinya apa? Karena banyaknya fenomena perilaku penyimpangan seksual, kita menjadi setuju dengan perilaku tersebut. Artinya kita menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar atau normal. Ingat, jangan sampai penyimpangan seksual menjadi new normal bagi kita. Apabila saudara tergoda untuk melakukan penyimpangan seksual, segera putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab iblis tidak akan tinggal diam untuk menjatuhkan kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kapanpun kita lengah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara, saya mengajak kita untuk tetap melekatkan diri kepada Tuhan, kepada pokok anggur yang benar, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah kejijikan di mata Tuhan. Saya mendorong kita untuk memiliki hubungan relasi yang erat, yang intim dengan Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biar video ini bermanfaat bagi kita dan mendorong kita untuk semakin